Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ini dan saya Hasan di acara podcast Anak Muda. Kali ini kita membahas seputar peringatan ulang tahun Bayangkara. Jadi tema kita kali ini sinergitas pers dengan Polri. Jadi sudah hadir bersama kita adik kita. Hari kita namanya Salputan Eskom. Atas ini pimpinan redaksi dari media online Oceanus Eskom. Dan sehari-hari juga dia adik kita ini aktif untuk pembuatan website, Pak. Kantor, media, segala macam. Jadi, kita undang dia ini untuk membahas ini lah. Tapi nanti kita kupas nih. Iya, kita kupas. Dengan apa namanya sinergitas Polri dengan pers dalam rangka HUT Bayangkara juga kemarin ya tanggal 1 2005. Kami di sini ya dari Yayasan Kreatif juga mengucapkan ya selamat Hari Bayangkara ya. Hari Bayangkara yang ke-9 Jaya Institusi Polri ya. Iya. Dengan profesional. Kita harapkan dengan tema mereka tahun ini pelayanan ke masyarakat ini memang betul-betul terbukti lah. Polri ini bisa memperbaiki citra di tengah-tengah masyarakat. Amin, amin. Ya kan, ya bos. Iya bang. Ini langsung aja nih. Nampak Ya, di sini juga ya. Saya minta sapa pemirsa setia podcast Anak Medan ya. Jadi bersama kita lagi kembali pada sore hari ini ya. Pas ya HUT Bayangkara yang ke-79. Jadi mudah-mudahan nanti dalam pembahasan kita ini dapat memberi satu wawasan yang apik lah ya Tentang pers dan Polri. Tentang pers ya, sinergitasnya dengan Polri. Nah, sedikit saya mau kupas. Pers atau wartawan dengan Polri ini, kalau mengutip kata-kata Ketua PWI waktu itu di Kongres PWI, Bapak Hitar Mengajam dengan Kapolrinya Dai Baktiar, bahwasanya pers dan Polri ini seperti saudara kembar. Nah, saudara kembar ingat dalam menjalankan tugas. Terus saking dekatnya ya, kedekatannya. Jadi maksudnya gimana? Bahwasanya maksudnya itu polisi memburu penjahat, wartawan memburu. Jadi sejalan. Jadi sama-sama hunting ini. Dari satu meliput bad guy-nya yang jadi di medianya gitu ya. Menangkap Iya. pelaku kejahatan. Nah, jadi tanpa adanya media nggak diketahui nih. Polri kita ini nggak diketahui oleh masyarakat. Tahu sepak terjangnya apa? Jadi prestasi sampai sejauh mana pun nggak bakal tahu. Kalau tanpa adanya peran media sini Pak. Jadi tak kenal maka tak sayang lah ya. Jadi langsung aja kita balik kan. Markus. Iya bang, terima kasih. Ini kan dalam angka orang Bayangkara. Betul bang. Tema kita kan sinergitas dengan Polri. Iya bang, betul. Kalau Markus melihat sinergitas Polri dengan media di era terbuka informasi publik seperti sekarang ini gimana? Baik bang, terima kasih. Sebelumnya untuk saat ini di era keterbukaan informasi di publik yang begitu cepat dan tanpa batas seperti sekarang, sinergi antara Polri dan Insenpas memiliki peran strategis yang sangat penting. Pentingnya gimana? Misalnya satu, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan transparansi kinerja aparat. Berarti masyarakat bisa tahu lah nih. Tadi seperti dibilang Asap tadi ya. Tangkapan polisi apa ini ya. Yang ketiga, sebagai mitra media dan literasi hukum, Polri melalui media bisa mengedukasi masyarakat tentang aturan hukum, keamanan, dan ketertiban. Oh, berarti seperti ikan layanan masyarakat lah ya. Iya. Ini ada aja. Operasi zebra, operasi ketupat, kampanye anti narkoba, bahaya berita hoax, dan himbauan keamanan saat mudik lebaran. Oh, mungkin satu lagi
Video online. Iya, iya. Sekarang lagi marah ini. Lagi marah ya kan? Iya, dalam pemberantasan apa ya, penyakit masyarakat juga ini ya. Cyber. Itu cyber. Iya, kejahatan cyber. Ya. Jadi online. Jadi Markus tengok itu ya. Iya, dan Penting lah ya, apa nih ya. betul, Pak. Sinergitas nih ya. Betul, Pak. Dan selain itu juga untuk ada yang keempat itu mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat. Baru kelima juga. Tadi. Apa ya? Jadi setiap orang nggak akan Bebas ya. nggak akan- Demo. Demonstrasi, Pak. Jadi posisinya Polri ini di tengah-tengah masyarakat juga dia sebagai pengawal demokrasi ya. betul, Ya. betul. Dari segala macam aspirasi rakyat yang mau disampaikan ke pemerintah, Polri posisinya di tengah ya, Dia pengawalan. sebagai pengawal, memberikan stabilitas dan rasa aman kepada Ya. masyarakat. Betul. Jadi luar biasa kali ya. Jadi dengan Orang Polri, kan? iya ya benar. Jadi justru karena hal ini memang sangat-sangat dituntut ya untuk sikap profesionalismenya ya. Ya, Pasti, Polri ini. pasti Pak. Jadi memang harus lah ya dituntut. Harus ada sinergitas dari antara Polri dan TNI itu. Iya. Seperti tadi saya bilang. Negara kembar. Oh. Ya, nggak terpisahkan. Jadi ya secara nggak langsung tidak istilahnya mana posisi yang lebih tinggi kan. Bisa saya risalah ya sebagai Iya. saudara ya. Jadi ada operasi begitu juga lah Polri menginformasikan kepada media ya. Berikutnya, Iya. Jadi operasi dijalankan, media mendampingi ya Iya. sebagai memberikan apa ya Pengawalan. pemberitaan ya untuk masyarakat ya. benar tambah lagi prosesnya kita. Paling yang terakhir dia cuma di menghadapi ancaman informasi digital. Jadi Oh. informasi berita hoax dan segala macam. Iya, iya. Jadi di dunia cyber lah itu tadi. ya. Jadi memang harus bisa mengcounter ya. Mengcounter juga, Pak. Oh, iya. Berita yang negatif ya, yang belum tentu kebenarannya ya. masyarakat. Itu yang paling banyak sekarang ini, Pak. Karena kalau nggak ditangkal nih, justru masyarakat ini Menyebar kemana-mana. ini hal yang tidak sesuai ya dengan fakta atau segala macam itu yang bisa berdampak luas ke masyarakat yang Iya. merugikan. Yang sekarang itu- jadinya nggak nyaman. benar. Resah. Jadi memang harus cepat di counter dia, ditangkal. Peran media tadi. Iya, peran media seiring ya. Nah, mungkin yang kedua mungkin jaga. Jadi untuk selanjutnya mungkin ya untuk apanya sejauh mana ini bagi media dapat mendukung institusi Polri ya dalam menjaga apa itu Kamtipmas ya keamanan dan ketertiban di masyarakat tanpa kehilangan independensinya gitu. Jadi itulah. Dia bisa menjaga Kamtipmas di masyarakat tanpa dia kehilangan independensinya artinya dia sebagai posisi netral ya. Itulah. Mungkin Jadi tidak dia berpihak ke sana dia tetap dia di posisi penegak hukum cara media itu yang independen dia. standar maksimal. Jadi sejalan juga itu dengan media, ya kan? Sama independen harus jaga keseimbangan ya. Jadi dalam menjaga Kamtipmas tadi tanpa kehilangan independensinya gitu sebagai institusi. Paling tanggapan saya menurut saya sih menyajikan berita berdasarkan fakta bukan kepentingan. Ya, harus dengan fakta Media ya. media dapat membantu Polri menjaga situasi kondisif dengan memberitakan peristiwa secara objektif, akurat dan berkembang. Nah itu dia. Tidak berdasarkan berkembang tadi itu penting. Jadi sebagai media juga memberitakan jangan salah. Media juga ya dituntut profesional juga harus profesional. iya betul. Jangan Polri aja yang kita tuntut yang harus profesional. Akurat dan berimbang. Dan harus melalui konfirmasi. Konfirmasi ya. Jadi harus akurat dan berimbang ya Iya harus. pemberitaannya. Yang kedua, memerangi hoax dan disinformasi. Jadi itu maksudnya media berperan sebagai benteng pertama untuk menangkal informasi palsu yang berpotensi memicu keresahan. Nah, itu juga penting. Ini gimana? Peran media ini sangat penting untuk menangkal berita hoax. Sangat berperan ya. Sangat berperan. Jadi kan Polri ini yang tahu nih berita hoax di mana. Iya. Jadi melalui media itu dari bekerja sama memberitakan ini yang sebenarnya terjadi. Media lah yang meliputnya ya. Gitu ya. Sehingga Terus menyampaikan kepada masyarakat. tidak timbul kesan yang masyarakat.
Itulah. Contoh kita kelangkaan Iya, benar. sembako. Ini nggak benar. Ini sengaja dihembuskan. Iya. Jadi fakta di masyarakat itu banyak yang menggoreng itu berita itu. Ya, seperti misalnya kejadiannya mungkin tidak seperti yang sebenarnya ya, kejadian sebenarnya. Kita Jadi, bilang kan hmm, ini kan inflasi sekarang. iya benar. Ini coba digoreng. Ngomong Oknumnya ya. di sini lah orang Korea tadi menggandeng media untuk memberitakan yang sebenarnya. Jadi kalau dari segi kacamata saya ya, sebagai masyarakat ya, itu resah kita ini dengan adanya berita-berita hoax ini. Misalnya macam kelangkaan gas tadi dan segala macam. Padahal sebenarnya itu tidak sesuai itu dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ya, walaupun terjadi mungkin tidak terlalu signifikan. Dan kalau menurut saya itu ada juga bisa diceritakan undang-undang itu penyebaran berita hoax ini. Bisa, ya itu undang-undang. Undang-undang ITE ya. Itulah termasuk dia penyebar berita bohong dan segala macam. Lanjutkan. Yang ketiga itu memberikan ruang kepada Polri menyampaikan informasi publik. Tanpa harus menjadi corong Polri, media bisa memberi ruang bagi kepolisian menyampaikan klarifikasi, rilis kasus atau imbauan Kamtibmas selama informasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Jadi prinsipnya tetap mengedepankan independensi redaksi dalam memilih dan mengemas informasi tersebut. Nah, jadi kembali kepada redaksi sebuah media untuk mengemas berita itu yang betul-betul akurat, berimbang, Dan terpercaya ya. jadi tidak menyesatkan. Kita bukan mendiskreditkan media juga, tapi ya ada juga media yang Tidak kita pungkiri. tidak ada. Jadi masing-masing ini ya dalam pada kesempatan ini mungkin ya saling berbenah lah ya mungkin ya. Iya, jadi agar timbul rasa nyaman, tertib dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Dengan apa tadi? Dengan sinergitas Polri dan Polri media. dan media. Ya, Jadi yang tambahnya sering sejalan. Ada 2 tambahan itu seperti misalnya yang keempat menjaga etika dan profesionalisme jurnalistik, dan yang kelima menghadirkan program literasi hukum dan Kamtibmas. Itu media, maksudnya media dapat memproduksi konten edukatif tentang hukum, ketertiban dan keamanan tanpa harus menjadi alat propaganda. Jadi materinya seperti talkshow, artikel opini atau podcast bisa dikemas menarik dalam media jurnalistik independen. inilah dia seperti acara podcast radio ini ada sebenarnya untuk menakal beserta orang. Iya, termasuk kita juga berperan di sini ya, pemirsa ya. Jadi podcast radio juga ada peran itu untuk memberitakan yang atau memberikan informasi lebih tepat. Benar. Dan mungkin nanti ya, ini ada himbauan mungkin juga nanti kita sampaikan ya. Kemana sebaiknya kepada masyarakat ini dalam hal penangkalan segala macam ya, berita bohong segala macam itu. Nanti kita juga ada himbauan mungkin ya dari media persnya sendiri gimana caranya ya. Jadi atau mungkin dari pihak kepolisian. Iya. Jadi gini, seperti yang kita ketahui ya, pemirsa podcast Sana Medan ya, rekan kita Yudi, beliau juga ini wartawan senior ini. Oh, saya Iya. Beliau juga pemimpin ya, pemimpin dari suaraburuhnasional.com. Nah, ini adalah pimpinannya dengan SBN TV ya. Jadi Bung Yudi ini dengan Bung Markus, mereka berdua ini sudah senior ya, dan senior nih berkecimpung di dunia jurnalis dalam peliputan berita segala macam yang puluhan tahun ya, 20 tahun lebih ya, udah dalam buana di. Jadi pada kesempatan ini juga nih, kita mendaulat ini berdua nih mereka nih, antara Bung Markus dengan Bung Yudi ini. Jadi kita tanyakan mungkin kiprah sejauh ini ya, Bung Yudi dalam mendampingi institusi Polri ya, mungkin sudah tidak asing lagi dalam membuat berita juga dengan Bung Markus. Jadi saya dalam hati kecil saya ini ada mau yang saya tanyakan yang begitu fundamental ini, fundamental sekali ya dalam peliputan berita di institusi Polri.
Jadi kepada Bung Yuri dan Bung Markus ini, jadi saya harapkan ya pengalaman apalah ya ini yang uh, pengalaman alami lah ya selama dalam peliputan ini di institusi kepolisian, baik di kepolisian daerah atau di kepolisian sektor ya, maupun yang di Polres ya, resortnya itu banyak pasti mengalami tantangan ya dalam peliputan berita segala macam. Jadi ini kira-kira sampaikanlah gitu kepada masyarakat, kepada kami tantangan apa saja lah yang selama ini abang-abang udah alami lah selama peliputan berita ini, kegiatan untuk berbagai macam banyak kasus-kasus kepolisian ini. Pasti banyak tantangannya itu. Jadi mohonlah kepada abang dah berdua ini untuk pencerahannya ya dari sisi persnya lah ya. Dalam untuk menjalin sinergitas ini dengan kepolisian ini. Jadi pada abang dah berdua kami persilakan ya. Jadi saya mungkin mewakili Markus ya, tidak nama Markus. Bahwasanya selama ini hampir saya pernah di kepolisian daerah Sumatera Utara, Polda pernah. Nah, di polsek-polsek pun pernah. Jadi tantangan utamanya itu kadang-kadang ada oknum-oknum Polri ini yang nggak mau dikonfirmasi. Ya, jadi agak sulit. Oknumnya ya. Oknumnya agak sulit kita mendapatkan berita. Tidak mau ya. Jadi tidak apa lah istilahnya itu. Tidak kooperatif. Kooperatif ya. Kooperatif ya. Orang kooperatif. Terutama menyangkut berita-berita yang agak sensitif, kasus ataupun temuan-temuan kita di lapangan. Kasus-kasus yang agak sensitif ya. Jadi semua itu sekarang ini semua udah satu pintu, yaitu melalui bidang humas di Polda Sumatera Utara. Jadi lebih terbuka ya sekarang. Sekarang lebih terbuka. Dari humas itu kita bisa memperoleh berita mengenai tentang kegiatan-kegiatan Kapolda. Nanti kalau ada press release tangkapan-tangkapan dari pihak Polda, Polres atau Polsek, mereka paparkan panggil orang media. Sekarang lebih welcome lah. Jadi lebih profesional sekarang dibanding dulu. Jadi kalau dulu masih agak tertutup mereka ini. Karena sekarang eranya sudah berbeda. Jadi dan Polri pun saya lihat selama saya berkecimpung di media terus bertransformasi diri, terus memperbaiki diri untuk agar masyarakatnya bisa mendapatkan berita-berita yang sebenarnya. Nah itu jadi sebenarnya tantangannya tidak terlalu banyak, hanya kadang-kadang ya Polri ini ada oknum-oknum yang agak tertutup, ya tidak mau begini. Sementara kita sebagai pers wajib konfirmasi. Justru dengan sikap yang tertutup itu ya semakin membuat institusi ini makin tersudut ya. Jadi semakin tidak dicintai dengan masyarakat. Itu dia. Jadi kan kalau pers secara kode etiknya itu konfirmasi itu wajib. Wajib sama kita kayak wajib 5 waktu. Konfirmasi itu wajib, mutlak dan harus. Apalagi menyangkut tangkapan atau temuan kita. Itu ada yang terjadi dan kita dapat informasi itu. Itu dia. Jadi demi terciptanya informasi yang akurat ya. Harus dengan konfirmasi tadi ya. Pemberitaan yang berimbang. Iya, itulah bisa dikatakan dia bisa tercapai sinergitas Polri dengan pers ini secara penuh ya, secara penuh. Mungkin dari Bung Markus sendiri gimana pengalamannya dalam menghadapi tantangan ini dalam peliputan berita untuk kasus-kasus di kepolisian ini, apa kira-kira tantangannya yang sering dialami lah? Ya, sebenarnya semua sih hampir sama dengan yang dibicarakan sama Bang Yudi tadi. Karena pada dasarnya memang sih yang paling sulit itu dia untuk konfirmasi. Itu kalau boleh saya tahu kira-kira penyebabnya apa deh? Sehingga kenapa kita bisa kesulitan untuk memperoleh akses gitu untuk informasi? itu kita katakan hak dari seorang
Jadi nggak bisa juga kita laksana. Tapi kalau di media sekarang ini kalau saya lihat ya, justru setiap ada kasus langsung press release ya. Menurut justru itu sangat luar biasa sekali ya untuk perkembangan profesionalisme institusi Polri ya untuk saat ini ya sekarang ya. Jadi dia segala macam bentuk kriminal itu langsung apa ya humas ya beserta jajaran pimpinan itu langsung konferensi pers ya di situ. Itu sangat luar biasa sekali ini lah kemajuan institusi kita ini ya. Jadi ya memang begitulah seharusnya ya. Memang begitulah seharusnya. Bagaimana kinerja kepolisian ini dia harus memang sejalan benar-benar sejalan ya dengan pers dengan media kita ya. Nah ini untuk Markus ini kan berita hoax ini banyak nih. Betul bang. Masyarakatnya ya. Nah kira-kira mungkin satu Markus punya saran atau pada polisi agar kita ketawa mengenai polisi. Iya. Tentang citranya yang jelek. Ini bisa di Banyak sekali nih berita-berita miring ya di masyarakat kita yang mentangkal. saran-saran. Paling untuk saran saya bang, paling Polri wajib meningkatkan literasi digital masyarakat. Misalnya Polri bersama media, pemerintah daerah dan komunitas perlu aktif melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilah informasi di media sosial. Oh, karena media sosial ini Pak, Banyak sekali bang. megang Android. Iya benar. Jadi dengan mudahnya ya memberikan komen yang tidak benar atau segala macamnya. Jadi itu yang dibaca oleh masyarakat kita. Masuk betul. Padahal belum tentu itu kebenarannya. Itu berita itu benar atau Betul, tidak ya. Nah, ini tadi kata Markus perlu adanya koordinasi Forkominda, Polri dan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat ini. Mengedukasi ya. Ya baik mungkin di sekolah, mungkin tingkat paling rendah, desa, Iya. kecamatan, kota, kabupaten. Jadi gini, kami di sini juga mengedukasi pemirsa sekalian ya, masyarakat sekalian ya. Jadi segala macam berita-berita bohong itu Ya. jangan mudahlah kita cepat percaya. Betul. Iya. Kita lihat dulu Ya, benar itu ya. kebenarannya, harus kita perhatikan ya. Jadi ini sisi tanggung jawab kami juga nih dalam menyampaikan kebenaran nih kepada pemirsa kita semua ya. Jadi kita telusuri dulu benar atau tidaknya itu segala macam hal berita itu. Jadi itu selanjutnya ada lagi kira-kira Yang kedua, percepat informasi resmi dari Polri. Salah satu penyebab hoax menyebar karena lambatnya klarifikasi dari pihak berwenang. Jadi berkembang berita hoax karena lamban klarifikasi ya. betul bang. Ya, Iya. Lamban klarifikasi ya. ya karena ada berita-berita polisi Polri jelek tidak langsung karena Iya langsung di counter ya. jadi masyarakat sudah Termakan hoax. makan. Jadi saran dari saudara Mas tadi harus lebih cepat. Jadi kepada institusi Polri cepatlah ya memberikan klarifikasi untuk segenap berita-berita hoax ya yang tidak benar menyangkut institusi Polri agar masyarakat ini teredukasi akan kebenaran berita itu. Dia itu benar-benar dia atau berita hoax ya. Ya. Dia harus cepat diklarifikasi. Kalau tidak benar cepat disampaikan diluruskan. Iya, melalui media juga ya, dengan di media sosial. Media juga, sosial ya. resmi Polri bang. Untuk berikutnya apa? Yang ketiga, paling tambahnya Polri wajib jalin kemitraan aktif dengan insan pers. Karena sinergi dengan media sangat penting agar berita yang disebarkan ke masyarakat memiliki dasar fakta yang benar. Jadi Polri wajib itu rutin gelar jumpa pers, siapkan narasumber yang kompeten dan terbuka, memberikan akses informasi yang transparan tentang isu-isu yang berkembang. Jadi hasilnya bisa jadi media bisa membantu mengoreksi atau menangkap hoax sebelum menyebar lebih luas. Itu gunanya bang. Jumpa pers adalah harus sering dilakukan oleh pihak Polri, Bang. Karena melalui jumpa pers itu jelas ya apa yang dilakukan ya kan, baik mengenai kasus atau mengenai berita Kiri, yang punya segala macam ya. oknum daripada polisi sendiri.
Nah, yang terbaru saya tengok kan yang viral kemarin itu berita mengenai oknum Polri Angkatan Umi. Oh, yang kemarin itu ya. Nah, terakhirnya jadi dapat penting cepat udah. Iya. Respon dari Polri. Iya. Saya tanggapan. Nah, sekarang direspon cepat, akhirnya Betul. cepat tercounter ya. Iya. Tidak sampai merusak. Iya, benar. Karena tidak semua anggota Polri begitu. Iya. Ya kan? Nah, jadi inilah peran pentingnya dari jumpa pers atau press release. Jadi begitu ada tanggapannya, sampaikan terus. Jadi masyarakat bisa tahu, bisa paham. Semuanya, apalagi sekarang nih, Kapolda sekarang nih gencar-gencarnya memberantas narkoba. Ini lagi gencarnya ya. Memang juga sangat meresahkan ini. Nah, tanggapan-tanggapannya pun ada kilo, nah, bukan lagi Udah ukuran besar ya. jaringan internasional. Jaringan internasional. Ini sangat luar biasa sekali ya pemirsa prestasi di Polri kita ya. Terutama ini Kapolda kita ya, Kapolda Sumatera Utara ini ya. Harus semua. Ini ya, ini dalam gencar-gencar untuk memberantas Narkoba. Jadi poin utama kan narkoba ini adalah kejahatan yang difokuskan oleh Polri. Masuk dalam daftar utama di atas. Daftar utama memang begitu. Paling di atas. Karena narkoba ini kan utama. Luar biasa ya, kita udah sama-sama menyaksikan ini dampaknya ya di masyarakat kita ya. Sampai ke desa-desa. Udah sampai ke kalangan bawah atau sampai ke pelosok. Udah apa ya? Jadi merusak kali. Generasi. Karena kalau memang tidak menjadi tujuan utama ya, bayangkan saja ini pemirsa ya, nasib generasi bangsa ini ya. Ke depannya ini. Mau jadi apa ini Indonesia ini? Generasi-generasi mudanya yang sudah rusak di ya Silakan ke sekolah. Iya. Nah, biasanya mereka sosialisasi lalu lintas, sosialisasi narkoba, lalu lintas ini untuk pemahaman. Iya. Dan satu lagi nih senangnya kita ini kalau kita lihat di media itu ya, bersih-bersihin narkoba justru dari dalam tubuh institusi Polri dulu ya. Kalau saya lihat ya, jadi pemimpinnya itu dulu mengutamakan ya bersih-bersihin narkoba kita ya di kalangannya. Satu program bulan semua Iya. pemberantasan Narkoba. sampai ke media. Jadi alangkah sayangnya itu ibarat kita membersihkan sapu, ya sapunya sendirinya sudah kotor. Gimana lagi dia bisa mau membersihkannya? Begitulah lebih kurang ilustrasinya. Ya, kami juga imbau jauhlah narkoba. Terutama itu di Polri. Kalau Polri dia sendiri yang udah pakai, Iya. gimana masyarakat? Nah kan, jadi penting sekali ini bahwasannya institusi Polri bersih dari narkoba, bersih dari pungli dan korupsi. Ini penting agar citra Polri ini nggak terus-terusan jadi Seharum terus. sasaran jelek dari masyarakat. Karena institusi inilah institusi yang dekat dengan kita ya, Iya, pemerintahan sipil ya, Ini masyarakat yang kita ya. cintai. Ini masyarakat ya. Polisi itu ada kepanjangannya. Apa itu? Kalau belum pol masih minta isi. Ubah itu ya kan. Itu di masyarakat. Kalau belum pol masih minta isi. Jadi harus dirubah. Iya. Nah, image itu harus dirubah. Jadi Di polisi itu nggak semua tentang duit, ya kan? Jadi utamakan pelayanan. Karena polisi ini pengayom, pelayan masyarakat. pelayan dan pelindung masyarakat. Mungkin lagi ada tambahan. Paling Bang, yang paling penting itu ada 2 tambahan lagi tuh Bang. Polri wajib harus menindak tegas penyebar hoax, jangan dibiarkan Bang. Yang kelima juga, yang terakhir itu Polri wajib membangun sikap humanis dan terbuka kepada masyarakat. Secara humanis ya. Iya, betul sekali. Nah, pelayanan tadi Pak. Pelayanan tadi ya. Selama ini kan masyarakat menganggap ke polisi ini, aduh, malas Pak. Untuk melaporkan atau mengadukan adanya tindak kejahatan malas. Karena ujung-ujungnya bukannya
ini kita bukan Iya, Justice. kurangnya tanggapan ya. bukan menjudge Polri ya, tapi itulah yang terjadi di masyarakat dan selama saya meliput kurang ditanggapi. Kurang ya. Jadi diperbaikilah saran kita dan lebih humanis kepada masyarakat. Masyarakat ini nggak tahu hukum, banyak yang buta hukum. Dan secara sepihak juga kalau kita lihat sudah mulai ya pendekatan yang humanis ya yang diinstruksikan juga oleh Kapolri Bapak Kapolri ya. Bapak Listio. Udah mulai luar biasa ya pendekatan yang humanis ini ya. Itu institusi kita ini. Cuman dari sana sini mungkin masih banyak kekurangan. Itulah yang kita tuntut nanti untuk profesionalismenya ke depan. Bagaimana memperbaiki hubungan baiknya ini dengan pers ya. Begitu juga kiprahnya ini dalam menangani, dalam memberikan pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat, pelindung masyarakat. Ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwasannya di unit kepolisian itu memang sudah ada wartawan-wartawan yang ditugaskan oleh redaksinya untuk meliput di sana, Pak. Jadi kepolisian daerah Sumatera Utara, Polda, itu ada grup wartawannya. Jadi berita-berita itu masuk satu pintu. Satu pintu ya. Satu pintu. Jadi wartawan sekarang juga tidak tahu susah sekali. Susah ya. Cuma nanti ada syarat-syarat dari pihak kepolisian yang harus dipenuhi. Jadi apa lagi Om? Jadi saya ya sebagai masyarakat di sini saya sampaikan kepada pemirsa setiap Kesana Medan, Polri sesuai dengan lambangnya ya, institusi Polri ini Rastra Swakotama, dia abdi utama. Jadilah memang seorang abdi yang memang benar-benar ya sebagai contoh masyarakat ya. Jadi harus kembali ke fungsinya sesuai dengan Tribrata ya, 3 jalan di tubuh institusi Polri itu. Ya janji berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum, senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi dalam menjalankan fungsi sebagai Tribrata institusi kepolisian ini, dia juga dituntut dengan 4 janjinya nih Bu Mahfud ya, dengan Bu Yudi ya, yang disebut dengan catur prasetya ya. Jadi ibaratnya ini kalau orang yang apa itu ya, yang tidak bisa tepati janji gitu, janganlah jadi seperti itu. Jadi orang yang apa istilahnya itu komitmen, dia orang yang tepat dengan janji. Jadi 4 janjinya itu yang disebut dengan catur prasetya itu yang pertama, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Ya seperti kita lihat ya di masyarakat kita ini ya, ada maraknya begal, tawuran, generasi muda ini yang banyak dia dipengaruhi juga dengan akibat pengaruh narkoba ya, dengan minuman keras mungkin. Bersatulah mungkin ya dengan masyarakat kita dalam menangkal. Ini PR utama ini. Media sosial. Iya, dan media sosial. Karena ini kalau saya sendiri ya justru menyaksikan ini di lingkungan sini kemarin itu sempat sudah turun ya, tawuran itu sudah menggunakan sajam dengan senjata tajam lah. Sudah luar biasa ya. Kita lihat juga pemberitaan media kemarin ya, di pelabuhan ya, di Selamat itu. Jadi dalam janjinya yang pertama itu meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, kembalilah dengan janji itu, laksanakanlah janji itu. Yang pertama ya. Untuk yang kedua itu janji catur prasetya ini menjaga keselamatan jiwa raga ya, harta benda dan melaksanakan hak asasi manusia. Jadi tak luput janji Polri ini dalam mengemban misi turut aktif dalam menjaga HAM.
asasi manusia. Begitu juga dengan menjaga keselamatan jiwa raga seluruh rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Untuk yang ketiga, itu menjamin kepastian berdasarkan hukum, memberikan pelayanan yang adil dan transparan. Seperti yang Bumi disampaikan tadi, memang harus adil dan transparan. Supaya apa? Kedepannya supaya bagus. Institusi Polri ini menjadi satu lembaga yang betul-betul dicintai dengan rakyat dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat nggak ragu-ragu melaporkan, mengadukan Benar. apa yang terjadi pada dia. Jadi sebenarnya hal ini sudah dicontohkan ya dengan dengan sesepuh Polri yang dahulu ya, yang begitu luhur ya, Bapak Raden Said ya, sebagai Polri ya, pertama ya, Bapak Kapolri yang pertama ya. Bapak Raden Said Sukanto Cokroatmojo ya, itulah Pak Kapolri kita pertama, begitu santun luhur yang sudah diajarkan oleh beliau. Contohlah demi harusnya ya institusi kita ya, yang di tengah lembaga penegakan hukum kita, yang di tengah-tengah kita yang dekat dengan masyarakat. Jadi saya haraplah kembalilah fungsinya ini dengan sebaik-baiknya. Jadi yang terakhir untuk janji Catur Prasetya itu institusi Polri ya, memelihara perasaan tentram dan damai, itu disebutkan sebagai komitmen ya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi memberikan rasa aman dan tentram dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itulah komitmen. Jadi ada pesan-pesannya untuk Polri ke depannya gimana. Begitu juga dengan persnya juga supaya berimbang antara pers dengan Polri ini, imbauan mungkin atau apa supaya untuk perbaikan ke depannya gimana ini dua lembaga ini. Ini sebagai penutup jiwa ya. Iya. Bahwa nyatanya sinergitas Polri dan bukan hanya kebutuhan lembaga saja, tapi menjadi kekuatan utama. Itu sumber kekuatan utama. Iya, untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan tercerahkan. Jadi di HUT Bayangkara yang kita berharap bersama ini menjadi momentum. Momentum ya, kita jadikan momentum. Untuk memperkuat kepercayaan dan kolaborasi. Dua institusi penting atau satu institusi independen antara Polri dan PS ini bisa berjalan dan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik. Itu harapan kami dari PS. Pada Bapak sendiri kira-kira apa masukannya? Harapannya terwakilkan sudah tersampaikan sama aja. Jadi pemirsa setia podcast Sana Medan, saya sebagai masyarakat juga ya mengimbau untuk kita bersama institusi Polri berdiri di tengah-tengah masyarakat. Dia didirikan pertama kali pada tanggal 1 Juli tahun 1946 di bawah naungan dulu masih bersama-sama dengan ABRI ya, satu wadah. Jadi pasca reformasi tahun 1998 dicanangkan juga lah, termasuk kita pelopor aktivis itu 98, memang sudah kita pikirkan juga untuk kesejahteraan, untuk kemandirian institusi Polri di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada tahun 1999 diputuskanlah bahwa institusi Polri itu berdiri secara mandiri. Iya, satu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi dia tidak seiring dengan dihapusnya dua fungsi ABRI ya. Iya, jadi institusi Polri jadi mandiri. Jadi selaku rakyat dan juga bersama ini, mau tidak mau kita harus cintai ini institusi ini. Harus kita cintai. Kenapa? Benar percaya. Iya. Jadi kalau berusaha dia citra kepolisian ini, tugas kita juga ini untuk mengembalikan dia citranya harum kembali di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat melalui pers. Melalui pers juga, insan pers juga ya.
Kenapa? Ini sebagai suku guru kita nanti ke depannya dalam penegakan hukum. Karena kalau tidak kita kawal, tidak kita kritik sini, institusi Polri, mau jadi apa kita nanti ke depannya? Ya, ya. Bayangkan penegakan hukum kita seperti apa nanti ke depan. Janganlah Iya. tajam ke bawah lah tumpah. Iya. Jadi janganlah dia istilahnya ada di the devil law, the devil advocate. Jangan sampai begitu. Jadi kita bersihkanlah. Pelan-pelan kita beri kritik yang saran yang membangun. Supaya apa? Supaya ini terciptalah profesionalisme Polri dan pers ya di tengah Iya, sehingga kita jalan dengan baik. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami juga mengucapkan yang bertiga ya, Dirgahayu Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-79. Ya, jayalah selalu, teruslah berbenah, Salam. ya, teruslah menjalin sinergitas dengan pers secara terbuka, Continue berlanjut. terus continue. Untuk apa? Untuk kebaikan, kemaslahatan ya ke depannya supaya institusi Polri dengan pers Makin dicintai. iya dicintai di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya Hasan Jadi Markus. Bung Markus sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian. yang juga udah episode 1 itu wah ngeri. Oh iya ya. Apa ya, antusias. Oh iya. Jadi pada kesempatan sore hari ini juga ya sampaikan mungkin. Ya, terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe, yang udah like, komen, dan share podcast Sana Beda. Iya. Terima kasih atas segenap dukungannya. Hubungannya. Iya. Jadi insya Allah kami juga melakukan perbaikan ya untuk kedepannya untuk tampil dengan segenap ya narasumber kita yang kompeten ya seperti Bung Markus. Beliau ini Masih muda nih, Pak. iya pimpinan media yes ya beliau pimpinan media sarjana komputer ya beliau ini begitu juga dengan Bung Yudi. Jadi inilah ajang kreativitas kita dalam turut serta mencerdaskan bangsa juga nih dalam memberikan pemberitaan dan informasi di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih banyak dukungan ya pemirsa setia podcast Sana Medan ya yang diproduksi oleh Hayat Kreatif Media. Jadi jangan lupa juga esok kita tayang dan Jumat ya di tanggal 4. Siapa? Tempat Sumber besok. Sebenarnya ada Taluk Alim Ilham Hakim dengan Alim Elvan ya. Yang satu alumnus dari Mawaribus Salam, yang kedua alumnus dari pesantren Purba Baru jauh. Iya. Dari Natal. Iya, yang dua-duanya ini berprestasi nih dari maktabnya masing-masing ini. Jadi mudah-mudahan kita kupas besok mengenai sistem pendidikan di pesantren ya. Nanti dikupas oleh kedua narasumber kita itu. Bagus tuh pemirsa ya. Iya, jadi biar bagaimana dia kaitannya dengan generasi M ya, dengan generasi Z kita yang saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Saya Yudi Muhammad pamit. Saya Hasan. Saya Markus. Pamit. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.